Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iren Mutiruku. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi serta ruang lingkup bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Ada 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau guru pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang perkembangan dan hambatan yang dihadapi oleh anak usia dini. Jadi, yang pertama adalah fungsi untuk memahami. Jadi tujuan di sini guru atau guru pendamping adalah mendapatkan sebuah pemahaman. Artinya bukan tentang satu aspek, tetapi secara menyeluruh tentang perkembangan anak. Misalnya, ada beberapa aspek perkembangan pada anak. Nah, lebih baik lagi jika guru mengetahui ke semua aspek perkembangan anak tersebut. Jadi, bukan hanya melihat pada satu atau dua aspek saja, tetapi harus melihat ke seluruh perkembangan anak. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Setelah kita memahami kendala atau hambatan yang dihadapi oleh anak, tentunya hal yang kita lakukan adalah mencegah atau munculnya fungsi pencegahan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Jadi, hal yang pertama adalah pahami terlebih dahulu. Jadi, kita sebagai guru akan lebih baik lagi jika kita mencari tahu agar kita bisa memahami. Setelah kita memahami, kita akan melakukan penanganan atau pencegahan. Namun, pencegahan di sini sesuai dengan apa kendala atau apa yang dibutuhkan oleh anak. Kenapa perlu melakukan pencegahan? Sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangan. Nah, dalam fungsi pelaksanaan guru atau guru pendamping dapat melakukannya dalam berbagai teknik. Salah satunya adalah home visit atau kunjungan rumah. Boleh dilakukan jika guru atau guru pendamping tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan anak di lingkungan sekolah. Misalnya, kita melihat anak didik kita yang duduk menyendiri, termenung, tidak fokus ketika dalam kelas. Kita bisa mencari informasi awal, misalnya dengan tanya jawab dengan anak tersebut, ataupun dengan teman-teman dekatnya, atau dengan orang tuanya ketika menjemputnya. Namun, ketika kita sudah melakukan berbagai upaya tadi, tetapi tidak mendapatkan hasil yang tepat, hal berikutnya yang kita lakukan adalah home visit atau kunjungan rumah. Oke, fungsi yang ketiga adalah fungsi perbaikan. Jadi yang pertama adalah fungsi pemahaman, yang kedua adalah fungsi pencegahan, dan ketiga adalah fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahkannya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak didik. Jadi, fungsi perbaikan di sini diarahkan pada selesainya berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh anak. Nah, berikutnya adalah fungsi yang keempat, yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Ketika kita sudah melakukan pencegahan, tetapi kita harus terus mengawasi perkembangan anak tersebut. Jadi maksud pemeliharaan adalah usaha bimbingan
untuk menghasilkan terpeliharanya perkembangan berbagai proses dan kondisi tetap positif dalam rangka perkembangan diri anak secara mantap dan berkelanjutan. Demikian penjelasan materi tentang fungsi dan ruang lingkup bimbingan dan konseling anak usia dini dari saya. Sekian,